Apa? Minta rekomendasi dong. Ah. Laptop di under 18 juta apa nih kira-kira yang bagus ya? Lu kebutuhannya buat apa ya? Kayak Singkatnya buat deh. daily worker aja, kayak bisa hari-hari. Intinya lu mau laptop tuh yang kece, buat dibawa-bawa tuh keren, premium Jadi desainnya. gua kalau nongkrong, gua bawa laptop ini nih kayak Si MacBook. tengil, si tengil. Keren nggak? Ya udah kalau begitu mah budget 15 jutaan buat laptop premium keren, terus udah gitu buat lu daily worker, kayaknya MacBook sih pas. Tapi gua nggak dapet MacBook. Apa? Kayak gini nih, gua nggak demen nih. Ini bukan MacBook Jamblang. Emang apa itu? Ini Huawei MateBook 14S. Baru gue review ini, brother. Lah iya, gua kira MacBook. Dalamnya Soalnya Windows, tampilannya bro. Windows. Yoms. Keren kan? tuh? Desainnya? Keren. Coba lihat gambarnya. Ah. Waduh, keren bro. Ah. Yaudah. Gue pengen MacBook kayak gini deh. Nah kalau lu semua tadi udah ngeliat si Opang yang ngebet banget pengen ngebeli sebuah laptop yang desainnya tuh premium kayak MacBook, tapi memang si Opang nggak nyaman pakai macOS. Memang ya, Huawei MateBook 14S ini bisa jadi salah satu jawaban terbaik. Dan buat kalian yang familiar banget sama desain layar dari MacBook, terutama MacBook Pro M1 2020, pasti gue rasa kalian juga mengakui bahwa desain layar dari laptop ini itu memang sedikit lebih tipis, brother. Karena screen to body ratio-nya ini bisa mencapai 90%. Secara spesifikasi, layar laptop ini udah oke banget, brother, untuk sebuah laptop dengan harga 16 jutaan. Layarnya berukuran 14,2 inci, berpanel LTPS, resolusinya 2520 x 1680 pixel alias 2.5K. Refresh rate-nya 90Hz, udah 100% sRGB, viewing angle-nya mencapai 178 derajat, serta mendukung fitur touchscreen. By the way, refresh rate-nya tadi udah adaptif ya, brother. Jadi kalau misalkan ya, lu pengen make laptop ini buat kebutuhan nonton doang, itu layarnya akan di kisaran 48 sampai 60 Hz. Tapi kalau misalkan lu pengen ngepake laptop ini buat main game, itu akan nge-switch otomatis jadi 90 Hz. Tapi nih kalau misalkan kalian tipikal yang pengen nonton video ataupun film aja tapi harus di 90 Hz, kalian tetap bisa merubahnya secara manual dengan klik tombol Fn plus R. Secara overall sih gue no complaining ya sama layar dari laptop ini. Bahkan gue justru malah ngerasa nyaman banget ketika gue memang menggunakan laptop ini dan mandangin layarnya tuh berlama-lama. Karena memang layarnya ini sudah mengantungi sertifikasi TUV Redline Low Blue Light sama Flicker Free Certification. Terkait jeroannya sendiri, Huawei MateBook 14S ini sebenarnya punya dua varian. Yang pertama yaitu varian chipset Intel Core i7 powered by Intel Evo dengan kapasitas memori 16GB LPDDR4X dan storage 1TB SSD NVMe PCIe. Tapi untuk varian yang gue pegang sekarang nih, merupakan varian chipset Intel Core i5 generasi ke-11 dengan kapasitas memori 8GB LPDDR4X dan storage 512GB SSD NVMe PCIe. Kemudian yang kecepatan yang mencapai 3226 Mbps untuk read dan 2516 Mbps untuk write-nya. Tapi sementara ya katanya nih, untuk yang tersedia lebih awal variannya di Indonesia itu katanya untuk yang varian Intel Core i5 generasi ke-11 11300H. Pas gue coba pakai Geekbench, skor yang dihasilkan sih tergolong oke ya untuk sebuah ultrabook. Dimana di single core menghasilkan 1099 poin dan di multiple core mencapai 4678 poin. Dengan skor demikian agak sayang ya kalau misalnya kita nggak coba performa grafisnya. Apalagi nih chipsetnya tadi sudah didukung dengan Intel Iris X Graphic. Pas gue coba pakai main Valorant di settingan grafis low dan resolusinya dipentokin ke paling bawah, gue tuh bisa tembus 120 sampai 140 fps. Ini gue lakuin karena emang buat main game yang kompetitif seperti Valorant, yang paling penting adalah FPS-nya, brother. Bukan grafis ataupun resolusinya. Sementara untuk game yang lebih berat kayak Genshin Impact, hasilnya itu kita bisa main di settingan default-nya, yaitu low 30 FPS dengan lancar. Dan kalau misalkan kalian ya mau main di settingan 60 fps sebenarnya tuh bisa. Tapi gue saranin untuk mengaktifkan mode performance mode dengan cara klik tombol Fn plus P. Tapi dengan sebuah catatan ya, hal tersebut tuh bisa kita lakukan di kondisi laptop yang sedang dicas. Dan kapasitas baterainya harus di atas 20%. Hal positif lain ya, pada saat gue memainkan game di laptop ini dengan durasi yang cukup lama, bisa dibilang suhunya ini memang terbilang adem, brother. Dan yang terpenting juga nggak berisik walaupun gue paksa buat menjalankan aktivitas yang cukup berat. Kita akan move ke bagian build quality, brother, yang mana untuk Huawei MateBook 14S ini bisa dibilang build quality-nya tuh oke banget. Karena pada saat gue teken-teken nih ya, body dari laptopnya, gue tuh nggak menemukan ada sesuatu hal yang kopong gitu di dalamnya. Terus kalau misalkan pas gue buka layarnya nih ya, udah bisa dibuka dengan satu tangan aja. Kemudian di bagian atas layarnya terdapat satu buah kamera depan untuk kebutuhan video call. Inilah, brother, kualitas dari kamera Huawei MateBook 14S ini. Gue nyoba pakai lighting di studio nih, kemudian resolusinya 720 pixel, 30 fps, dan 60 Hz. Kalian bisa nilai sendirilah kualitas dari gambarnya tuh kayak gimana sih, kemudian audionya oke atau enggak.
Selain kamera depan, di bezel atasnya ini juga terdapat sensor inframerah yang berfungsi sebagai sensor biometrics Windows Hello. Gampangnya, fitur ini tuh persis kayak fitur Face Unlock di HP kalian. Terus untuk keyboardnya sendiri udah full size dan responsif banget. Dengan key travel 1,5 mm sehingga feel ngetiknya tuh terasa lumayan empuk dan juga senyap. Keyboardnya ini bahkan juga didukung dengan 3 level backlight yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Touchpadnya tentunya juga nyaman dan responsif saat digunakan, serta nggak ketinggalan nih ada tombol power yang sudah memiliki fungsi sebagai fingerprint scanner. Sementara untuk portnya sendiri, di sebelah kanan terdapat satu port USB 3.2 generasi pertama dan di sisi kiri ada dua port USB-C, satu port HDMI serta satu port jack audio 3,5 mili. Memang terlihat minimalis ya, tapi sudah tergolong lengkap kok untuk sebuah ultrabook. Kemudian part yang paling menarik nih ya menurut gua, terdapat fitur AI noise cancellation pada saat kita meeting menggunakan Huawei MateBook 14S ini. Jadi dia tuh bisa secara otomatis meredam suara luar pada saat kita ngomong brother, sehingga suara kita tuh memang terdengar lebih jelas. Laptop Huawei MateBook 14S ini sendiri merupakan perangkat pertama yang menggunakan fitur Huawei Sound, di mana nih brother speakernya sudah stereo dengan 2 bass plus 2 tweeter yang diletakkan di bagian bawah laptop. Kemudian fitur lain yang menjadi salah satu keunggulan dari Huawei MateBook 14S ini adalah karena adanya fitur Mobile Apps Engine. Di mana fitur ini mampu memberikan kita akses ke berbagai aplikasi yang biasanya cuma bisa dibuka di handphone aja. Ya walaupun saat ini mungkin baru beberapa aplikasi aja yang tersedia, tapi nanti nih ya pihak Huawei tuh akan terus menambahkan berbagai macam aplikasi di Mobile Apps Engine ini. Sehingga tentunya kalian bisa pakai macam-macam aplikasi smartphone langsung dari laptop ini. Baterai dari Huawei MateBook 14S ini sendiri sudah berada di angka 60 Wh yang didukung dengan charger adapter dengan kabel C2C berdaya 90 Watt fast charging. Kemudian terkait untuk ketahanan baterainya, gue secara pribadi tuh memutuskan untuk menguji performanya dengan 2 skenario. Pertama-tama gue langsung gas untuk main Genshin Impact di setting yang grafis low 60 fps selama 30 menit. Tentunya menggunakan jaringan Wi-Fi, brightness-nya full 100% dan volumenya di 50%. Hasilnya, baterai laptop ini berkurang dari 100% menjadi 71%. Kemudian gak berselang lama nih ya, gue juga nyobain buat nonton YouTube di resolusi 1080 pixel 50 fps. Dengan skenario yang sama selama 30 menit dan hasilnya, baterainya tuh berkurang menjadi 61%. So, kesimpulan gue untuk Huawei MateBook 14S ini udah cukup baik banget kok brother. Meskipun kita bandingin dengan laptop Ultrabook dengan range harga yang sama. Karena menurut gue ya, ini tuh nggak ada salah satu part pun yang dikorbankan sama pihak Huawei. Mulai dari segi desain, kemudian performa, dan juga fiturnya. Mulai dari desain layarnya yang bezel-less touchscreen dengan refresh rate 90Hz, kemudian resolusinya sudah 2.5K, hingga ke performanya yang ternyata udah oke punya untuk digunakan di kondisi apapun. Bahkan nih, game sekelas Genshin Impact aja itu tuh masih bisa dimainkan dengan sangat lancar. Tapi mengingat si Opang tadi emang pengen itu sebuah laptop Windows tapi kualitasnya tuh minimal ya setara lah ya dengan MacBook. Mungkin yang pertama bisa kita lihat dari sisi desain dan juga build quality-nya yang sama-sama premium. Terus kita juga bisa lihat nih dari kapasitas penyimpanan SSD di laptop ini yang udah 512 GB. Kemudian portnya juga lebih banyak, udah ada Face Unlock, bahkan layarnya nih udah touchscreen. Dimana semua fitur tersebut tentunya nggak bisa kita nikmatin dari sebuah MacBook. Apalagi MacBook Pro M1 2020 yang kebetulan nih ya ada juga nih di kantor yang punya. Dan kemarin tuh gue sempat ngebandingin juga gitu loh bro sama laptop ini. Terus kalau misalkan dengan harga 16 jutaan, kalian tuh masih ngerasa laptop ini masih kemahalan, slow brother. Karena Huawei memiliki satu varian lain nih, yaitu Huawei MateBook 14. Laptop ini bisa dibilang tidak jauh berbeda sih dengan varian MacBook 14S. Mulai dari desain hingga performanya. Perbandingan dari kedua laptop ini cuma ada di bagian layarnya aja. Dimana untuk varian MacBook 14 belum dibekali dengan fitur touchscreen. Namun tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dari sisi lainnya. Sehingga bikin harganya jadi lebih murah sekitar 3 jutaan. So make sure lo nonton karena menurut gue ini menarik banget sih. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip. Jangan lupa buat like, komen, share juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.